Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Santo, mahasiswa Komunikasi dan Informasi Kampus Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan dari buku Data Communication and Networking Fourth Edition Chapter 1, 2, dan 3. Pendahuluan, di mana perkembangan bisnis di zaman saat sekarang ini tergantung pada jaringan komputer dan internet. Segala satu keputusan dalam bisnis berpengaruh pada cepat dan akuratnya keputusan yang diambil. Perkembangan komputer membawa perubahan yang luar biasa dalam bisnis, baik dari sisi industri, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Sejalan dengan perkembangan komunikasi data berjaringan, berakibat pengembangan layanan bisnis itu harus sesuai dan terus disesuaikan dengan menghadapi perkembangan zaman. Adapun resume beberapa bab yang akan saya presentasikan kesempatan ini membahas beberapa isu, diantaranya mengenai komunikasi data, jaringan internet, protokol, dan standar. Definisi komunikasi data adalah komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua pihak melalui perangkat media transmisi seperti kabel jaringan. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik dasar, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Kemudian 5 komponen utama dalam komunikasi data yaitu terdapatnya pesan, adanya media pengirim, ada media penerima atau receiver, terdapat media transmisi, dan adanya protokol. Jenis-jenis aliran data terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama transmisi data simplex, yaitu transfer data yang berlangsung hanya terjadi satu arah, seperti contohnya alat komunikasi atau informasi pendeteksi aktivitas Gunung Merapi. Yang kedua yaitu transmisi half duplex, yaitu transfer data yang berlangsung dua arah namun tidak dapat berlangsung secara bersamaan, contohnya yaitu komunikasi melalui HT. Yang ketiga full duplex, yaitu data yang berlangsung dua arah dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu contohnya komunikasi melalui handphone. Kemudian jaringan merupakan satu set perangkat yang terhubung melalui jaringan komunikasi. Perangkatnya dapat berupa komputer, printer, dan perangkat lain yang mampu mengirim atau menerima data yang dihasilkan oleh perangkat dalam jaringan. Kriteria jaringan dalam sebuah jaringan harus mampu memenuhi beberapa kriteria, antaranya yaitu kinerja, keandalan, dan keamanan. Dari sisi struktur fisik, jenis koneksi yaitu sebuah jaringan merupakan dua perangkat atau lebih yang terhubung melalui link. Sebuah link adalah jalur komunikasi sebagai media data transfer dari satu perangkat ke perangkat lain. Ada dua jenis koneksi yaitu point to point dan multi point. Point to point yaitu suatu model komunikasi dua arah antara pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Sedangkan multi point yaitu sebuah model komunikasi dua arah antara pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet dengan menggunakan atau melalui server. Topologi jaringan yaitu suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya topologi bertujuan yaitu demi kemudahan pertukaran informasi. Adapun jenis-jenis topologi jaringan yaitu yang pertama topologi ring. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti lingkaran yang saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Yang kedua topologi star, yaitu topologi jaringan yang berbentuk star atau bintang melalui beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Yang ketiga yaitu topologi tree yang merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Kemudian yaitu yang keempat topologi mesh atau jala.
di mana sistem topologi ini terkoneksi antar komputer saling berhubungan secara langsung satu dengan yang lainnya. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini dapat disebut dedicated link. Yang kelima, topologi hybrid yang merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Kemudian topologi linear disebut topologi runtut yang dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Kemudian yang ketujuh, topologi peer-to-peer, yaitu topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Kemudian model jaringan. Model jaringan merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan komunikasi data. Adapun jenis-jenis model jaringan yaitu LAN atau jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi area lingkungan sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Kemudian yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Kemudian yang ketiga, WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan saluran satelit atau kabel bawah laut. Kemudian Internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya, yang memiliki standar teknologi pendukung yang dipakai secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat dengan TCP/IP. Sebuah jaringan merupakan kelompok perangkat berkomunikasi yang terhubung seperti komputer dan printer yang terdiri dari dua atau lebih jaringan yang dapat berkomunikasi satu antara lain. Sejarahnya yaitu pada tahun 1960 yang berasal dari komputer mainframe dari sebuah organisasi standalone, komputer produsen yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1967, sebuah asosiasi mesin ACM, pertemuan computing ARPA, presented ID untuk ARPANET, jaringan kecil komputer yang terhubung. Idenya adalah bahwa setiap komputer host tidak harus dari proses yang sama akan melekat pada komputer khusus yang disebut prosesor pesan antar muka atau IMP. IMPS pada gilirannya akan terhubung ke satu sama lain. Kemudian pada 1969 ARPANET menjadi sebuah kenyataan, yaitu 4 node di University of California di Los Angeles, UCLA, kemudian University of California di Santa Barbara, dan Stanford Research Institute, kemudian University of Utah yang terhubung dengan IMPS membentuk jaringan perangkat lunak yang disebut Network Control Protocol atau NCP yang disediakan communication antar host. Perkembangannya pada tahun 1972, Vint Cerf dan Bob Kahn, keduanya adalah bagian dari kelompok ARPANET inti, berkolaborasi pada apa yang mereka sebut Project Interneting. Cerf dan Kahn menguraikan protokol untuk mencapai pengiriman end-to-end paket. Maka inilah pada Transmission Control Protocol atau TCP termasuk konsep seperti encapsulation, datagram, dan fungsi gateway. Setelah kemudian pihak berwenang membuat keputusan untuk membagi TCP menjadi dua protokol, yaitu TCP dan LP. IP akan menangani routing dan datagram. TCP akan bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti segmentasi, reassembly, dan deteksi kesalahan. Kemudian bagian kedua yaitu model jaringan. Model jaringan merupakan model database yang diyakini secara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur yang istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai data grafik dengan tipe objek yaitu node. Tipe hubungannya ialah kurva dan tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Terdapat dalam model jaringan terdapat OSI yaitu Open System Interconnect. OSI adalah
Standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bahwa bagaimana informasi dari satu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewat sebuah media jaringan ke satu software aplikasi di komputer lain. Model berlapis didominasi komunikasi data literatur jaringan. Sebelum tahun 1990, interkoneksi sistem terbuka atau OSI model. Semua orang percaya bahwa model OSI ini menjadi standar utama untuk menjadi komunikasi data. Yang didirikan pada tahun 1947, OSI adalah badan multinasional yang didedikasikan untuk kesepakatan di seluruh dunia pada standar internasional. Standar OSI mencakup semua aspek komunikasi jaringan, yaitu model Open System Interconnection. Ini pertama kali diperkenalkan pada akhir 1970, yang merupakan sistem terbuka seperangkat protokol yang memungkinkan dua sistem yang berbeda dapat berkomunikasi. Model OSI dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. 7 layer model OSI. Yang pertama yaitu application layer, yaitu yang berfungsi sebagai antarmuka aplikasi fungsionalitas jaringan yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Kemudian yang kedua, presentation layer, yaitu berfungsi untuk translasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat transmisi melalui jaringan. Yang ketiga, session layer, yaitu yang berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Yang keempat yaitu transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian yang kelima, network layer, yang berfungsi mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Data link layer, yaitu data yang berfungsi, layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Kemudian yang ketujuh yaitu physical layer, yang berfungsi mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sekuensi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Kemudian selanjutnya adalah TCP, yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Sedangkan IP yaitu singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP merupakan perangkat lunak pada jaringan komputer networking software yang terdapat dalam sistem yang digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun LAN yang terhubung melalui internet. Karakteristik TCP yaitu dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun yang memungkinkan protokol ini bisa bergabung dengan baik jaringan komputer. Kemudian dapat dijadikan alamat umum dan merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka, dan dikembangkan terpisah dari perangkat komputer keras. Format IP yaitu setiap alamat IP memiliki format yang berbeda-beda yang terdiri dari sebuah bagian host dan sebuah bagian jaringan. Ada 3 kelas utama, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C dengan tentuan sebagai berikut. Jaringan kelas A ditandai dengan adanya angka 0 pada bit pertama alamat IP. Kemudian jaringan kelas B, jaringan yang ditandai dengan 2 bit pertama dari IP berupa angka 10. Kemudian jaringan kelas C, jaringan kelas C ditandai dengan 3 bit pertama dari alamat IP yang berupa angka 110. Alamat dalam protokol IP yaitu terdapat alamat fisik, alamat logis. Kemudian bagian ketiga, data analog dan sinyal data. Data analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 karakteristik parameter yang terpenting yang harus dimiliki oleh syarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise, gelembung
Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan pas. Amplitudo yaitu merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik, sedangkan pas adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dengan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Transmisi data analog adalah suatu upaya mentransmisikan sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Kemudian transmisi digital yaitu hubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh, dipakai repeater yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga dapat menjadi distorsi. Periode dan frekuensi. Periode merupakan yaitu mengacu pada jumlah waktu dalam detik sinyal perlu melengkapi satu siklus. Frekuensi merupakan laju perubahan terhadap waktu. Perubahan dalam kurun waktu singkat berarti frekuensi tinggi. Perubahan selama rentang waktu yang panjang berarti frekuensi rendah. Bandwidth merupakan jangkauan frekuensi yang terkandung dalam sinyal komposit. Bandwidth biasanya perbedaan antara dua angka. Sebagai contoh, sinyal komposit mengandung frekuensi antara 1000 dan 5000. Bandwidth adalah 5000 dikurang 1000 atau 4000. Panjang gelombang merupakan karakteristik lain dari sinyal perjalanan melalui media transmisi. Redaman artinya kehilangan energi. Ketika sinyal sederhana atau komposit perjalanan melalui media, kehilangan sebagian energi dalam mengatasi perlawanan medium. Itu sebabnya kawat membawa sinyal listrik menjadi hangat dan tidak panas, dan jika tidak panas setelah beberapa saat. Beberapa energi listrik dalam sinyal berubah menjadi panas. Untuk mengkompensasi kerugian ini, amplifier digunakan memperkuat sinyal. Batas data rate. Batas data rate merupakan sebuah pertimbangan seberapa cepat kita bisa mengirim data dalam bit per detik dalam komunikasi data. Data rate tergantung pada 3 faktor, yaitu bandwidth, tingkat sinyal yang kita gunakan, dan kualitas saluran yang digunakan. Mungkin kiranya cukup sekian presentasi dari resume 3 bab judul buku yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.